bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika ia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, apa yang kau buat selama hidupmu?
Tuhan, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bisa masuk dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau katakan, Yesus, hanya padamu kami bersandar Tuhan. Karena Kaulah penyelamatku Tuhan, karena Kaulah perlindunganku Tuhan. Padamu berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita bertemu kembali pada saat ini dalam ibadah online kita. Tentunya tidak lupa selalu kami ingatkan dari tempat ini, patuhi PSBB, tetap tinggal di rumah supaya saudara tetap sehat, keluargamu, saudara-saudaramu, dan kita semua berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dan secepatnya kita bisa kembali pada situasi dan kondisi seperti biasanya. Dan tak lupa tentunya bagi saudara yang baru bergabung dengan kami pada ibadah online ini, saya ucapkan selamat datang. Kami senang bersama-sama dengan saudara dan selalu kami berdoa agar saudara juga diberkati, saudara juga tetap sehat bersama-sama dengan kami. Bapak Ibu saudara-saudara, pada hari ini firman Tuhan terambil di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dan 12. Saya akan bacakan bagi saudara demikian. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dan 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan,
dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kitab Amsal ini ditulis oleh seorang yang bernama Nabi Sulaiman, atau seorang yang bernama Salomo. Dia adalah seorang raja dalam pengurapan Tuhan, yang Tuhan memberikan hikmat kepadanya. Pada saat kita baca kitab ini adalah nasihat dari Nabi Sulaiman, dari Salomo, yang antara lain berkata jangan menolak dan juga jangan bosan akan peringatan-peringatannya. Seringkali kita merasa kalau kita diperingati atau diajar, namanya diajar, itu seringkali kita merasa jemu, kita merasa sudah cepat merasa bosan. Sebab selain itu juga dikasih tahu, yang diberi ajaran atau peringatan justru itu adalah yang dikasihi. Lebih dalam lagi, Salomo berkata, diberi ajaran itu adalah karena bagaikan seorang ayah kepada anaknya. Untuk itu saya akan ajak kita melihat satu kisah di dalam Alkitab ini yang bercerita bagaimana Tuhan memberikan pelajaran dan pengajaran yang semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Ada seorang ibu yang bernama Naomi. Untuk itu mari kita baca dalam di dalam kitab Rut pasal yang pertama. Kita mulai ayat yang pertama. Rut pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga kedua orangnya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah satu kisah di mana seorang ibu yang bernama Naomi dan keluarganya, artinya bersama suami dan dua orang anaknya laki-laki, daerah tempat dia tinggal tiba-tiba terjadi suatu wabah, dikatakan di sini wabah kesukaran, kelaparan. Tentu keluarga ini berusaha bagaimana caranya untuk bisa mengatasi hal ini. Berunding demi berunding, berpikir demi berpikir, akhirnya mereka memutuskan untuk mencoba pindah ke daerah lain, mengadu peruntungan, barangkali di tempat yang lain bisa lebih baik. Lalu mereka berangkat dengan suatu semangat, dengan satu keyakinan, dengan suatu cita-cita, dengan suatu harapan bahwa di tempat yang baru keadaan akan berubah. Namun seperti apa yang kita baca, terjadilah di sana bahwa ketika mereka menetap, yang terjadi di awalnya adalah suaminya meninggal.
Bayangkan apa yang dirasa oleh seorang istri yang bernama Naomi ketika suaminya meninggal. Sebab suami itu adalah harapan yang paling besar bagi dia. Dia berharap bahwa suaminya akan terus melanjutkan kehidupan keluarga, menafkahi, bahwa berkat itu akan turun dari suami kepada istri dan anak-anaknya. Tapi ternyata bahwa suaminya itu meninggal. Itu adalah satu pukulan dalam perjalanan kehidupan, dalam cita-cita, dan dalam keinginan untuk tetap maju. Ternyata yang dihadapi adalah sebaliknya. Dalam banyak hal, seperti dikatakan oleh Amsal, bahwa janganlah menolak didikan, jangan bosan peringatan, bahwa ajaran itu adalah justru bagi orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, seringkali memang kita itu diberi ajaran dalam tanda kutip, ya, yang mana itu seakan-akan membuat kita menjadi begitu berat, terpukul, tanpa kita sadari sebetulnya bahwa itu mengandung sesuatu pengajaran yang baik, justru karena Allah mengasihi kita umatnya. Dalam hal ini Naomi juga mengalami itu. Naomi tidak bisa menolak, tidak bisa lari dari pengajaran itu, karena walaupun dia merasa berat, namun dia belum mengerti bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Hal pertama, bahwa apa yang diajarkan oleh Allah itu adalah ingin menunjukkan bahwa Allah mendidik dengan caranya. Artinya bisa dengan masalah ataupun kesusahan. Itu adalah didikan daripada Allah agar Naomi dan juga tentunya kita yang saat ini merenungkan firman-Nya, agar kita bersama-sama bisa mengerti bahwa Allah mendidik dengan masalah dan kesukaran itu untuk menunjukkan bahwa Dia sendiri adalah mengasihi, dan juga untuk menunjukkan bahwa Allah itu pribadinya itu dekat bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perjalanan hidupnya Naomi, setelah dia terpukul dengan suaminya yang meninggal, dia masih punya harapan. Dalam pikirnya masih punya anak laki-laki 2 orang yang juga bisa merupakan harapannya. Diceritakanlah di situ bahwa pada akhirnya anak laki-lakinya pun beristri, artinya dengan wanita setempat yang bernama salah satunya bernama Ruth, yang satunya lagi bernama Orpa. Harapan muncul lagi, tetapi apa yang terjadi setelah kita baca? Ternyata anaknya laki-laki itu pun dua-duanya meninggal juga. Bapak Ibu Saudara-saudara, kira-kira bagaimana rasanya seorang ibu yang bernama Naomi ini setelah dia kehilangan suaminya, setelah dia kehilangan anaknya juga dua-duanya. Itu mungkin kalau dia nangis, air matanya itu sudah kering. Mungkin dia sudah tidak bisa lagi berkata apa-apa, karena dia terlalu terpukul. Sepertinya dia jatuh dalam posisi yang paling bawah dan tidak punya harapan. Berharap kepada siapa lagi? Mau punya anak lagi, sudah tua. Anak laki-laki, apalagi suaminya, juga semuanya sudah tidak ada. Yang tinggal hanyalah 2 orang mantunya yang juga merupakan dari daerah setempat. Dan pada ayat yang ke-6 kita baca, lalu si ibu Naomi dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, dengan sisa semangatnya, dia berusaha untuk bangkit, karena dia dengar bahwa di daerah tempat asalnya sudah mulai bahwa Allah mencurahkan kembali berkat-Nya, sudah mulai ada makanan kembali, sudah mulai keadaan mulai normal. Pada pikirannya, pada logikanya, pasti
Si ibu Naomi ini berpikir, untuk apa pula aku kembali? Umurku sudah lanjut, tidak ada harapan apa-apa. Untuk apa pula aku kembali ke sana? Tidak ada yang bisa aku kerjakan. Apalagi mantu-mantu ini pun juga seorang wanita, tidak begitu banyak yang bisa diharapkan. Mungkin itu dalam pikirannya. Tetapi memang tidak ditulis di sini. Harus diingat bahwa keluarga ini adalah keluarga yang beriman. Bahwa pengharapan sekecil apapun, apabila itu didasarkan atas kuasa dan firman Tuhan, Allah bisa bekerja dengan cara apapun, dan tidak pernah ada kata terlambat bagi Allah untuk setiap orang yang mau bertindak. Mungkin kita pernah mengalami hal itu, atau mungkin juga kita di sini bersama-sama yang sedang ikut bersama dalam ibadah online ini juga barangkali sedang mengalami hal itu, di mana harapan sepertinya sirna, cita-cita kandas, apa yang diusahakan, apa yang dipikirkan tidak pernah terwujud seperti keinginan, seperti konsep, seperti skenario, seperti cita-cita. Seakan-akan sudah tidak ada harapan lagi. Nah, terlebih lagi Ibu Naomi ini. Ibu Naomi lebih lagi, dia betul-betul sudah tidak punya harapan lagi. Tetapi kita lihat, kalau kita pelajari terus kisah ini, Ibu Naomi akhirnya dengan 2 orang mantunya, dia berangkat pulang. Ya, diajak, ayo kita berangkat kembali ke tempat aku di sana. Nah, itu karena Ibu Naomi adalah seorang yang beriman. Dalam keadaan hancur, dalam keadaan terseok-seok, dalam keadaan harapan yang hampir sirna sekalipun, dia masih bisa tetap bangkit. Dia bisa berdiri dengan sisa-sisa kekuatannya. Dia berusaha melangkah untuk kembali, saya kasih tanda kutip. Mungkin ketika dia berpikir begini, ternyata aku salah jalan selama ini. Ternyata aku keliru menentukan arah. Aku akan kembali. Kata kembali ini mengandung satu pengertian yang luas. Kata kembali ini mengandung suatu pengertian dalam arti kata, bisa berkata pertobatan, bisa berkata kembali pada jalan awal. Dia berpikir seandainya, apabila, bila mana, dan seterusnya, akhirnya dia putuskan kembali kepada tempat asalnya. Yang dia lihat sudah berubah, sudah menjadi kembali seperti normal kembali. Bukankah saat ini kita juga sedang berpikir untuk bisa kembali kepada keadaan sebelumnya, untuk bahkan kita berharap lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Dalam keadaan seperti sekarang ini, semua banyak berpikir sampai kapan ini bisa berlalu. Semua berpikir sampai kapan lalu bisa pemulihan, bisa aktivitas kembali, bisa kembali berkumpul lagi, bisa bikin planning kerja lagi. Sampai kapan dalam keadaan seperti ini? Biarlah kita mulai berpikir kepada seorang ibu yang sebetulnya sudah hancur lahir batin, tapi dia berpikir untuk bangkit, dia berpikir untuk kembali. Dia punya harapan bahwa di sana masih ada tempat bagi dia untuk dia melakukan sesuatu. Nah, demikian juga kepada kita. Biar kiranya kita tetap kuat, kita tetap sehat, kita tetap optimis bahwa setelah ini, setelah Allah melewati, menghalau wabah COVID-19 ini, kita akan lebih baik. Itu adalah harapan kita, itu menjadi doa kita dengan iman dan percaya.
Nah selanjutnya Ibu Naomi ini waktu di tengah jalan dia bersama dengan 2 orang mantunya, dia bilang begini, anak-anakku, aku akan kembali ke tempat asalku. Engkau kan memang dari tempat ini, pulanglah kau masing-masing ke keluargamu. Terima kasih atas pengabdianmu, terima kasih atas kebaikanmu, engkau itu luar biasa. Pulanglah. Pada mulanya 2 orang mantunya ini, tidak ibu, tidak, aku akan tetap. Lalu si Ibu Naomi ini bilang, bagaimana mungkin, aku ini sudah tua, aku sudah tidak punya anak laki-laki lagi, atau kalaupun aku harus mengandung lagi, punya anak, nah kan kamu sudah keburu tua, jadi pulanglah, mumpung engkau masih muda, engkau buat rencana baru dalam hidupmu bersama dengan keluargamu. Dari 2 orang itu, lalu si Orpa yang satu berpikir benar juga ya, mumpung aku masih muda. Lalu dia berpamitan untuk pulang. Tinggal yang satu lagi yang bernama Rut. Itu sebabnya kitab ini disebut kitab Rut, karena ternyata Rut ini bersikeras. Tidak ibu, apapun yang terjadi, aku bersamamu. Walaupun aku seorang mantu, tapi sekarang engkau dan aku, kita adalah satu. Di mana engkau berada, di situ aku berada. Di mana engkau pergi, di mana engkau kemanapun engkau tinggal, disitulah aku. Lalu Ibu Naomi ini tentu tidak bisa melarang dia. Sampai kembali ke tempatnya, tentu sudah nggak punya apa-apa lagi. Makan susah, semua susah. Dan kita lihat di sini seorang ibu yang bernama Naomi ini, dia mendidik anaknya. Anaknya diajar untuk bekerja, untuk mencari kehidupan dan tidak meminta-minta begitu, atau tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak. Dia bilang, engkau lihat, itu ada ladang yang sedang panen. Engkau tidak usah minta, engkau tidak usah melakukan hal yang tidak baik, engkau ikuti saja. Apabila ada bulir-bulir gandum yang jatuh, engkau pungut, kau kumpulkan. Seberapa banyak yang kau dapat, itulah rezekimu. Kau bawa pulang, kita makan bersama-sama. Hari pertama, hari kedua, si mantu yang bernama Rut ini memang seorang yang rajin, seorang yang disiplin, seorang yang sungguh-sungguh. Lalu pemilik kebun yang sedang panen itu, ladang yang panen itu melihat, siapa itu? Dia kok begitu rajin, dia kumpulkan bulir-bulir yang jatuh. Karena dia lihat kerajinannya itu, bahkan si pemilik itu yang kalau kita teliti bernama Boas, si Tuan Boas itu bilang begini sama pegawai-pegawainya, kau lihat orang itu, nanti kalau kau sedang membawa hasil panen, tolonglah kau pura-pura kau buang sedikit. Tentu karyawannya bilang, kenapa Tuan? Tidak, nggak apa-apa, kasihan dia, biar dia bisa menikmati. Nah ketika dia bawa pulang agak banyak, tentu saja ibunya nih, dan arti kata mertuanya, tanya, loh kau dapat begitu banyak, dari mana kau? Apakah kau minta? Tidak ibu, aku memungut. Tetapi memang si karyawan itu menjatuhkannya. Dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya si majikan tuan pemilik ladang yang sedang panen itu, ya, saya singkatkan saja ceritanya, lalu mengambil dia menjadi istrinya. Kalau kita runtut terus, lalu menikahlah Boas dan Rut. Boas dan Rut melahirkan anak yang bernama Obed. Obed nanti melahirkan anak lagi yang bernama Isai. Dan Isai ini kita tahu itu adalah ayah yang daripada Daud, raja. Dan Daud keturunannya terus kalau diruntut itu melahirkan yaitu Yesus.
Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, memang ini mengandung pelajaran yang dalam, tetapi paling tidak hari ini kita tahu bahwa seorang ibu yang bernama Naomi dalam satu kehancuran yang paling hancur sekalipun, dan dia bisa bangkit. Itu memberikan kekuatan kepada setiap kita. Apabila kita menghadapi segala sesuatu, kita ingat bahwa Allah bisa mendidik melalui kesusahan, melalui apapun yang kita alami, agar kita mengerti, agar kita lebih kenal kepada Allah. Karena kalau kita mengalami pertolongan itu sendiri yang berlaku atas hidup kita, kita bisa benar-benar lebih yakin, kita bisa benar lebih merasakan, iya, bukan cuma sekedar kata orang, kata dia begini, kata dia begitu, dia ditolong, tapi kita tidak pernah merasakan. Tetapi melalui segala macam persoalan, segala macam kesusahan, ketika kita bisa bertahan, kita tetap setia beriman di dalam nama Yesus Kristus, secepatnya itu berlalu, kita akan lihat bagaimana Allah di dalam nama Yesus Kristus itu memberikan pertolongan kepada kita. Lalu berikutnya dikatakan bahwa kita jangan menolak didikan. Kita juga jangan bosan terhadap apa yang disebut nasihat-nasihat. Demikian juga bahwa hal itu pada akhirnya akan membentuk watak dan karakter dari setiap permasalahan, dari setiap kesusahan yang kita hadapi. Kita lihat saja contoh yang tadi kita bahas, bahwa seorang ibu ketika dia menghadapi kesusahan, ketika dia menghadapi berbagai-bagai hal yang menekan, membuat dia jadi hancur, itu justru membentuk karakter dia. Karakter dia jadi berubah karena menghadapi permasalahan-persoalan itu, membuat jadi rendah hati, membuat jadi tidak sombong ketika dia menghadapi hal yang baik, mengalami pertolongan, karena dia sudah mengalami susah, jadi dia tidak menjadi sombong, dia tidak menjadi lupa diri begitu, seperti istilahnya apa sih, seperti kacang lupa pada kulitnya gitu ya, tidak begitu. Kalau kita lihat di dalam satu ayat saja dari Rut pasal 1 ayat yang ke-20, bunyinya begini. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak hal yang pahit kepadaku. Ibu Naomi waktu pulang udah berubah, waktu berangkat ya, mungkin ini ya dalam visi saya ini, saya bayang-bayangin waktu berangkat tuh masih rame-rame gitu dengan suami dan anaknya. Ibu Naomi mau kemana? Tenanglah kau, aku mau berangkat ke sana, nanti aku akan balik lagi. Masih kata-katanya masih agak tinggi hati begitu ya. Tapi waktu pulang dia sudah tunduk. Ya, waktu Ibu Naomi bukan? Ibu Naomi ya. Udahlah, jangan kau panggil aku Naomi, karena aku ini aku sudah mengalami banyak hal yang pahit dalam hidupku. Panggil aja aku Mara. Mara itu artinya pahit. Udah berubah rupanya. Hal-hal demikian, kesulitan, kesukaran, jangan membuat kita jadi berkecil hati. Hal yang kedua yang kita renungkan, semua itu selain merupakan pengenalan kita kepada Allah, supaya kita makin kenal kepada Allah yang berkuasa itu, hal kedua membuat kita menjadi rendah hati. Sebab Allah punya rencana, Dia akan angkat kembali kehidupan kita ketika dilihat bahwa kita tetap yakin, ketika dilihat kita tetap beriman, tetap setia, Allah akan angkat. Itu sebabnya kita dipersiapkan. Kalau Allah berkati kita berlimpah-limpah, kalau Allah sembuhkan penyakit kita, kalau Allah
pulihkan keluarga kita, bisnis kita, lalu kita terangkat, kita sudah dipersiapkan. Kita tidak lagi menjadi sombong, kita tidak lagi menjadi lupa diri, tetapi kita tetap seorang yang rendah hati, seorang yang santun, yang mengasihi. Oh, rupanya itu rencana Allah juga dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, apalagi yang dikatakan oleh Salomo tadi dalam Amsal, dikatakan begini, diberikan ajaran kepada yang dikasihinya. Ingat baik-baik, kalau menghadapi permasalahan, kalau menghadapi persoalan yang sampai kita rasanya, aduh Tuhan, berat amat sih, jangan cepat-cepat mengeluh. Karena dikatakan oleh Salomo, oleh Nabi Sulaiman, dikatakan justru itu semua karena engkau dikasihi oleh Allah. Katanya itu bagaikan seperti seorang ayah mengasihi kepada anaknya. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi saudara yang sudah punya anak, ya, yang sudah berkeluarga, saudara pasti mengertilah ya bagaimana seorang ayah mengasihi anaknya. Coba bayangkan, apakah anaknya itu dibiarkan saja, kau mau keluyuran, mau pulang boleh, mau enggak pulang boleh, begitu? Apakah begitu? Atau engkau mau sekolah boleh, engkau tidak sekolah, membolos pun boleh, silakan aja. Apakah begitu? Saya rasa tidak ya. Sejak dari kecil seorang ayah itu pasti mendidik, seperti yang dikatakan oleh Salomo dalam Amsalnya, bagaikan seorang ayah kepada anaknya. Jadi bagaimana mendidiknya? Justru karena si ayah ini sayang kepada anaknya, dia berusaha mendidik. Kalau anaknya nakal, misalkan anaknya masih kecil, anaknya nakal, apakah didiemin aja? Wah, saya rasa tidak ya. Apakah seorang ibu kepada anaknya, ya, mendidik anaknya, ataukah seorang ayah? Mungkin anaknya itu nakal karena anak kecil, begitu ya, nakal mungkin. Tentu kalau sudah dibilangin sekali, 2 kali, tidak mau juga, wah, si ibu ini sudah mulai ambil rotan, ya, rotan tahu ya, dia mulai ambil, hai nak sini ya, kau nakal ya, tidak dengar-dengaran ya, nih, jebret, aduh, gitu ya. Si anak mulai nangis, aduh, lagi nangis, disabet lagi, jebret, anak nakal ya, udah dibilang tambah nangis lagi, aduh mama jahat, aduh papa jahat, nangis gitu ya. Masih kurang juga ya, awas nih sekali lagi tambahannya nih, ini bonusnya di pantatnya ya, jebret, nangis itu anak, mama ampun, benar ya, ampunnya benar ya, udah ya, anak itu nangis. Lalu si ibu itu ya, dia masuk kamar. Ngapain kira-kira? Si ibu itu dia nangis juga. Dia nangis. Kenapa? Apakah waktu disabet itu karena dia benci? Apakah waktu disabet itu karena dia sudah tidak sayang lagi? Salomo berkata, justru karena ibu itu dia terlalu sayang kepada anaknya. Demikian juga Allah bagaikan Bapa kepada kita. Dia terlalu mengasihi, dia berusaha untuk kita jadi baik. Dia siap untuk memberikan setiap apa yang kita pohonkan. Dia siap untuk menjadikan kita jadi sukses. Tapi kita juga harus dipersiapkan. Nah, itulah Salomo berkata bahwa Allah itu bagaikan seorang ayah kepada anaknya. Jadi dikatakan ketika permasalahan, kesusahan datang, selain mendidik kita untuk lebih kenal kepada Allah, selain juga membentuk karakter kita, dia juga ingin tunjukkan
bahwa dia itu bagaikan ayah kepada anaknya. Jadi kalau kita bisa ada sampai hari ini dengan keadaan kuat, masih sehat, masih diberkati, masih bernafas, itu semua anugerah. Dan si Bapa itu, dalam tanda kutip Allah itu, dia masih terus menjagai kita, dia masih terus membimbing kita bagaikan Bapa kepada anaknya. Dia akan terus menuntun. Kalau kita salah melangkah, dia akan tarik kita, kau salah ini. Kalau perlu dikasih cemeti sedikit, itu bukan karena dibenci, justru karena terlalu dikasihi. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari ini kita belajar dari nasihatnya Salomo, belajar dari seorang ibu yang bernama Naomi. Semuanya itu kiranya mendatangkan kita menjadi sesuatu kekuatan bagi kita, menjadi suatu keyakinan bahwa apapun yang kita hadapi, asalkan kita percaya bahwa semua masih ada dalam kendalinya, semua masih ada dalam penyertaannya, dan semuanya itu bagi setiap kita yang percaya itu akan mendatangkan kebaikan. Dan kita akan baca sebagai ayat yang terakhir, yaitu di dalam Roma. Di dalam kitab Roma kita akan baca demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau dikatakan bagi mereka yang mengasihi Dia, katakan, Tuhan, aku mengasihimu karena Engkau mengasihi aku. Kalau dikatakan bagi mereka yang terpanggil dalam rencananya, dalam hati katakan, ini aku Tuhan. Biar kiranya rencanamu itu ada di dalam hidupku, karena kita percaya bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita, rencana Tuhan dalam keluarga kita, rencana Tuhan dalam bisnis kita, rencana Tuhan dalam kesehatan kita, rencana Tuhan dalam anak-anak sampai keturunan kita. Kita yakin rencana Tuhan adalah yang terbaik, supaya saudara-saudara kita melihat, supaya mereka yang belum tahu menjadi tahu, supaya mereka yang tersesat, yang berkata kepada seperti Naomi berkata, aku akan kembali. Nah, untuk kembali, biar kiranya mereka melihat kita-kita yang diberkati, kita-kita yang sudah dipulihkan. Pada saatnya ketika Allah melakukan yang terbaik dalam hidup kita, ketika Allah menyembuhkan penyakit kita, ketika Allah memberkati kita, memulihkan kita, maka bukan cuma kita diberkati, tapi kita juga jadi berkat bagi banyak orang. Nah, demikianlah Allah mengasihi kita, demikianlah Allah melakukannya. Dan kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu Allah ikut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi setiap kita yang ada di dalam rencananya. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Dan saat ini kita juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan petugas-petugas perjamuan kudus, saya silakan untuk mempersiapkan diri, dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan bersama-sama dengan saudara-saudara kami untuk melakukan ibadah dan juga melakukan perjamuan kudus secara online di tempat kami masing-masing. Kami berdoa biar kiranya Tuhan secepatnya Engkau menghalau wabah virus COVID-19 ini dan memberikan kesehatan kepada setiap kami, baik yang sedang dalam proses penyembuhan ataupun kami yang sehat, semua diberikan kekuatan.
Demikian juga setiap tenaga-tenaga medis, para dokter, biar kiranya Tuhan Engkau berikan kekuatan dan kesehatan ekstra. Berikan hati yang sukacita dalam mereka melakukan tugas yang mulia ini. Dan kami percaya Tuhan, setelah Engkau menghalau semuanya ini, maka semuanya bahkan lebih baik daripada semula. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Biar kiranya roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Kristus, ketika kami makan dan ketika kami minum, maka itu menjadi kekuatan. Apabila ada di antara kami yang saat ini sedang sakit, maka kami pohonkan di dalam nama Yesus Kristus, jadilah sembuh. Atau ada di antara kami yang saat ini merasa putus asa, seperti Ibu Naomi, ketika mereka makan tubuh dan darah Kristus, maka diberikan pengharapan yang baru. Atau Engkau pulihkan Tuhan, Engkau memberikan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah kiranya berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Bapak Ibu Saudara, sementara roti dan anggur dibagikan dan saudara yang di rumah bersiap-siap, kita angkat satu pujian, kita katakan, Dia jamah segenap hidupku. Jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan jamah ku jadi baru. Katakan, Dia jamah hidupku dan hidupmu. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kau pegang roti di tangan kananmu. Roti ini adalah lambang tubuh Kristus, tubuh yang hancur di kayu salib. Dan tubuh yang hancur ini dikatakan dalam firman Tuhan, itu yang merupakan bilur-bilur memarnya itu untuk menyembuhkan sakit penyakitmu, untuk membuat engkau sehat, untuk membuat engkau pulih kembali. Itu sebabnya kalau nanti engkau makan tubuh Kristus, engkau makan dengan percaya, supaya mujizat itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Pegang roti di tangan kananmu, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara,
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya untuk kesembuhanmu dalam nama Yesus. Sekarang pegang cawan di tangan kananmu. Kau angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Cawan ini lambang darah. Darah yang tercurah di kayu salib untuk penebusan dosamu. Sebab tidak ada penebusan dosa tanpa penumbahan darah. Dan setiap kesalahan kita, setiap kekeliruan kita yang lalu dihapuskan ketika kita bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan menjadi manusia yang baru, manusia yang berhak menerima setiap berkat dan janji Allah, dan pada akhirnya berhak untuk menerima keselamatan, yaitu sorga untuk kehidupan kekal. Mari kita pegang cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya untuk pengampunan dosamu dalam nama Yesus. Saya beri kesempatan untuk saudara berdoa dalam hatimu sebagai ucapan syukur untuk keberadaanmu sampai hari ini, sebagai ucapan syukur untuk kesempatan di mana kita masih bisa bersama-sama, di mana kita masih bisa merasakan kasih Allah dalam hidup kita. Terima kasih. Kau berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi permohonanmu, apa yang menjadi cita-citamu, apa yang menjadi keberatanmu, yang kadang kau berkata, Tuhan ini aku, jamah aku, buka jalan, Tuhan sembuhkan aku dalam sakit, Tuhan pulihkan aku dalam keluarga, atau dalam bisnis. Angkat suaramu. Kau tahu bahwa Allah, Dia bagaikan ayah bagi engkau. Setiap cambukannya adalah cambuk karena Dia mengasihimu. Setiap ajarannya yang begitu menyakitkan bagi kita, yang terkadang membuat kita berjatuhan air mata, sebenarnya justru karena Dia terlalu mengasihimu. Tidak banyak waktu. Saya beri kesempatan kau berdoa secara pribadi. Kau rasakan bahwa ada kuasa, yaitu kuasa Allah di dalam nama Yesus Kristus. Dia yang berkata, aku akan menjagai engkau, aku akan melindungi engkau. Dia yang berkata, engkau tidak sendiri bagaikan piatu. Dia yang berkata bahwa di mana engkau ada, di situ aku ada. Jadilah kuat, sekalipun mungkin kita seperti Naomi yang hancur, yang tidak punya harapan lagi, yang berkata sangat tidak mungkin. Tapi sekecil apapun, kuatkan imanmu, karena Allah ada bersama-sama dengan engkau. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Allah di dalam nama Yesus Kristus. Hatiku percaya. Aku percaya Tuhan. Hatiku percaya. Tuhan, dengan iman. Hatiku percaya
mengucap syukur kepadamu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, bahwa keberadaan kami hari ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami kekuatan, masih ada keluarga yang baik-baik, masih ada pekerjaan, masih ada tempat berteduh, bahkan masih ada sukacita di tengah-tengah sesuatu yang serba tidak menentu. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang mengasihi, Engkau bagaikan Bapa yang terus akan menuntun kami. Demikian juga setelah kami melakukan perjamuan kudus, biar kiranya tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami. Engkau menyembuhkan sakit penyakit kami, Engkau juga mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami, membuat kami menjadi hidup baru bersama dengan Engkau, dan kami menerima janji-janji-Mu itu menjadi milik kami, penyertaan-Mu selama kami di dalam dunia ini, sampai kami bertemu dengan Engkau, yaitu sorga yang menjadi harapan kami yang terakhir. Pada saat ini kami juga mau berdoa buat setiap kami yang saat ini melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau menjangkau mereka di sana. Setiap pribadi di rumah, setiap pribadi lepas pribadi, Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan umur panjang bagi mereka. Dan Tuhan, apapun yang menjadi persoalan dalam pribadi maupun keluarga-keluarga, Engkau merupakan jawaban atas mereka, karena Engkau lebih besar dari setiap persoalan mereka. Biar kiranya Tuhan, siapapun yang mengikuti ibadah online ini, mereka diberkati oleh Engkau, karena Engkau mengasihi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ucapan syukur, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.